Hai teman-teman, kali ini Bang Ito akan berikan trik cara hitung cepat model soal yang seperti ini ya, nomor 1 sampai dengan nomor. Oke, ternyata masih banyak yang salah dalam melakukan coret-coret pada operasi bilangan seperti ini. Nah, buat teman-teman yang belum bisa atau masih ragu dalam melakukan coret-coret, maka simak video ini sampai akhir ya. Oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, yuk subscribe dulu ya channel EduFit, channel pendidikan yang pastinya bermanfaat. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. Di sini ada pecahan sama dengan pecahan. X per 4 sama dengan 12/10. Mana yang boleh dicoret? Nah, kebanyakan teman-teman akan mencoret 12 sama 4. 12 bagi 4 itu dapat 3 ya. Padahal itu salah teman-teman. 12 sama 4 itu nggak boleh dicoret-coret ya. Karena yang berlaku bukan coret silang, tapi yang berlaku adalah kali silang atau kasil, kali silang bukan cosil, coret silang, bukan ya. Nah, di sini kan yang ditanyakan nilai X, berarti nilai X-nya sama dengan 4. Ini kalikan silang dengan 12, bukan dicoret tapi dikalikan. Jadi sama hanya dengan 4 kali 12, kemudian dibagi dengan 10. Nilainya sama dengan 4 kali 12 itu 48, kemudian dibagi dengan 10, maka hasilnya sama dengan 48 bagi 10 yaitu 4,8. Jadi jawabannya seperti ini teman-teman. Ya. Oke, biar lebih paham lagi kita masuk soal nomor 2 ya. 4 kali A dibagi 5 sama dengan 32/20. Nah, yang perlu teman-teman pahami, untuk pecahan sama dengan pecahan yang boleh dicoret-coret atau yang boleh disederhanakan adalah atas bawah langsung boleh. 32 dengan 20 ini masing-masing bisa dibagi dengan angka yang sama, boleh ya. Kemudian yang boleh lagi adalah bawah dengan bawah itu boleh, asalkan di sini sama dengan. Boleh, asalkan dipisah dengan tanda sama dengan. Bawah dengan bawah boleh. Kemudian atas dengan atas juga boleh, asal dipisah tanda sama dengan dan juga di sini bentuknya perkalian. Kalau penjumlahan tidak boleh. Jadi yang boleh itu adalah perkalian. Nah, boleh langsung kita main coret boleh ya. Karena ini bentuknya perkalian, maka 32 dengan 4 ini boleh kita coret-coret ya. Artinya masing-masing dibagi 4. 4 dibagi 4 dapat 1, kemudian 32 kalau dibagi 4 dapatnya 8. Ya enggak? 32 bagi 4 dapat 8. Nah, sekarang yang bawah juga boleh dicoret-coret. Boleh, enggak masalah, asalkan ada sama dengannya. Oke, sekarang kita lihat angkanya di sini 20, sini 5. Berarti masing-masing bagi 5 ya. Dibagi 5 dapat 1, dibagi 5 dapat 4. Nah, sekarang yang ruas kiri tinggal 1 kali A bagi 1, yang nilainya sama dengan A. Kemudian yang ruas kanan tinggal angka 8 dibagi dengan 4, nilainya sama dengan 2. Gitu teman-teman caranya. Bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 di sini hampir mirip dengan soal nomor 2. Bedanya di sini penjumlahan. Hati-hati teman-teman. Kalau penjumlahan pengurangan maka yang bagian atas dengan atas nggak boleh ya. Atas dengan bawah langsung juga nggak boleh karena di sini penjumlahan. Dilarang ya. Hati-hati, yang boleh hanya perkalian ya. Kalau di sini perkalian maka boleh 8 sama 4 dicoret atau 8 sama 8 juga boleh dicoret. Itu kalau perkalian. Karena di sini penjumlahan maka tidak boleh. Nah, yang boleh berarti atas bawah langsung 8 dengan 6 atau 4 dengan 6 boleh disederhanakan. Misalkan kita mau menyederhanakan yang atas bawah langsung boleh ya. Dibagi berapa masing-masing? Bagi 2 ya. 8 bagi 2 dapatnya 4. Kemudian 6 bagi 2 dapatnya 3. Nah, selanjutnya 4 dengan 4 ini nggak boleh dicoret ya. Hati-hati nggak boleh coret silang. Bolehnya adalah kasil. Kali silang berarti 4 sama 4 ini nanti dikalikan. Kemudian P plus 8 dikalikan silang dengan 3. Artinya masing-masing dikali 3. Jadi ini nanti adalah 3 kali P, yaitu nilainya adalah
3P, kemudian di sini ada plus 8, berarti kita tulis plus, 8-nya juga harus dikali dengan 3. Jadi semuanya dikali 3, 8 kali 3 hasilnya 24. Baru sama dengan 4 kali 4, kalikan silang ya, 4 kali 4 nilainya sama dengan 16. Nah, ini kan yang ditanyakan nilai P-nya ya, supaya tinggal P-nya saja, berarti yang angka 24 ini harus hilang. Caranya, kedua ruas dikurangi 24. Atau boleh dengan konsep pindah ruas. Yang positif pindah ruas kanan menjadi positif. Berarti nilainya sama dengan 16-nya tetap di ruas kanan, kemudian positif 24 pindah ruas jadinya negatif 24. Maka 3P-nya sama dengan 16 kurangi 24. Itu negatif ya, karena besar pengurangnya. Kemudian 24 kurangi 16, 8. Nah, sekarang berapakah nilai P-nya? P sama dengan negatif 8 dibagi 3. Artinya kedua ruas masing-masing dibagi 3. 3 bagi 3 dapat 1, min 8 bagi 3 ya min 8 bagi 3. Jadi jawabannya P-nya adalah negatif 8/3. Oke, teman-teman, kita lanjut soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 juga banyak yang salah juga. Kebanyakan langsung kita coret 3 sama 3 dicoret. Nggak boleh, salah ya teman-teman. Kenapa? Karena ini pengurangan bukan perkalian. Yang boleh dicoret itu jika atas dan bawah itu bentuknya perkalian. Nah, di sini kan perkalian teman-teman ya. Maka 12 sama 3 ini boleh dicoret. Ya, karena ini angka bebas. 12 dibagi 3 itu boleh. Yang ini dapat 1, 12 bagi 3 dapat 4. Nah, tinggal yang ini kita hitung. 3 kurangi 6 itu nilainya adalah negatif 3, ya kan? Kemudian baru dikali dengan 4. Maka nilainya adalah negatif 3 kali 4. Hasilnya adalah negatif 12. Gimana? Bisa ya? Oke, teman-teman, lanjut soal nomor 5 ya. Di sini juga teman-teman harus hati-hati, tidak boleh mencoret 3 sama 6, nggak boleh, 5 sama 5 nggak boleh. Karena di sini dalam kurung itu artinya yang di dalam kurung harus diselesaikan terlebih dahulu ya. Jadi 3/5 biarin aja, tetap nilainya 3/5. Kemudian dibagi. Nah, yang di dalam kurung ini harus kita selesaikan. Untuk perkalian pecahan, maka caranya atas kali atas, kemudian dibagi dengan bawah kali bawah. Atau pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Atau boleh juga bisa disederhanakan jika bisa. Misalkan ini 3 sama 6, masing-masing dibagi 3, dapat 1. Yang ini dibagi 3, dapat 2. Itu boleh. Ya. Kemudian 4 sama 2 ini nggak boleh dicoret ya. Karena masing-masing kan letaknya di bawah. Yang boleh dicoret itu satu di atas, satu di bawah. Itu boleh dicoret. Kalau masing-masing di bawah nggak boleh. Karena ini bukan sama dengan ya. Ini perkalian. Oke, hati-hati ya. Oke, jadinya ini samanya dengan 5 kali 1 nilainya adalah 5. Kemudian dibagi dengan 2 kali 4 adalah 8. Kemudian yang pembagian ini biar kita mudah menghitungnya kita balik ya. 3/5-nya tetap 3/5. Kemudian bagi kita balik menjadi kali. Maka yang belakangnya yang 5/8 juga harus kita balik menjadi 8/5. Sehingga nilainya sama dengan 3 kali 8 itu 24, kemudian dibagi dengan 5 kali 5, 25. Nah, ini adalah hasil akhir dari soal ini teman-teman. Kok bentuknya masih pecahan? Ya nggak apa-apa karena memang adanya pecahan ya. Oke, lanjut lagi ya soal nomor 6. Nah, ini ada kurung lagi ya teman-teman. Maka kalau ada kurung yang di dalam kurung ini masing-masing harus diselesaikan terlebih dahulu. Yang pertama ini pengurangan, yang kedua pembagian. Untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan, syaratnya penyebut harus sama. 4 sama 3 itu penyebut, nggak sama, berarti harus disamakan dulu. Caranya, cari KPK-nya 4 dan 3. Atau boleh dengan cara cepat seperti ini. Tinggal kita kalikan silang ya. 6 kali 3, 4 kali 4, kemudian 4 kali 3. Gimana maksudnya? Caranya begini teman-teman ya. 6 kali 3 itu nilainya 18. Kemudian kan di sini negatif. Ya kita tulis negatif. Kemudian 4 kali 4 yaitu 16. Kita kalikan silang ya. Baru kemudian dibagi dengan penyebut kali penyebut. 4 kali 3 12. Boleh dengan seperti ini ya. Kemudian kita kalikan yang belakang.
Nah, yang belakang ini kan bentuknya pembagian ya. Biar mudah kita hitung, maka bagi kita balik menjadi kali. Sehingga menjadi 6/7 kali. Yang ini kita balik, yaitu 14/6. Nah, sekarang kita tinggal coret-coret ya. Ada 6 di atas, 6 di bawah, maka 6-nya kita coret. Masing-masing dibagi 6 dapat 1. Kemudian 14 bagi 7. 14 dibagi 7 itu dapatnya 2. 7 bagi 7 dapat 1. Sehingga yang di dalam kurung belakang ini tinggal angka 1 kali 2, yaitu 2. Atau sama halnya dengan 18 kurangi 16 itu nilainya 2. Dibagi dengan 12, kemudian kali berapa yang ini? 1 kali 2 nilainya adalah 2. Nah, kalau mau disederhanakan boleh ya, 2 sama 12 itu masing-masing bagi 2. Dapat 1, bagi 2 dapat 6. Kemudian 2 sama 6 masih boleh kita sederhanakan. Karena posisinya 1 di atas, 1 di bawah ya. Dibagi 2 dapat 1, 6 bagi 2 dapat 3. Jadi nilainya sama dengan yang atas 1, kemudian dibagi yang bawah adalah 3. Jadi jawabannya adalah 1/3. Oke teman-teman, lanjut soal nomor 7 ya. Sepertinya soalnya ngeri ya kan. Ada pecahan ditambah pecahan dibagi dengan pecahan kurangi pecahan. Ini yang harus teman-teman hati-hati. 4/5 dengan 4/5 nggak boleh dicoret. Karena di sini bentuknya penjumlahan pengurangan. Kalau perkalian semuanya boleh ya. Karena penjumlahan pengurangan tidak boleh coret-coret. 4/5 sama 4/5 dicoret. 2/3 sama 2/3 dicoret. Wah itu salah besar teman-teman. Jangan sampai ya. Bahkan caranya yang atas ini kita hitung sendiri dulu ya. Yang bawah juga dihitung sendiri dulu. Oke, caranya kayak tadi. Menjumlahkan pecahan syaratnya penyebut harus sama. Kalau tidak mau menyamakan caranya kayak tadi ya. Kalikan silang, kalikan silang, kalikan ya. Boleh. Coba kalau kita kalikan silang, 4 kali 3 nilainya 12. Kemudian ini tambah ya kita tambah. 5 kali 2, 10. Baru dibagi dengan 5 kali 3 adalah 15. Kemudian dibagi dengan yang bawah. 4 kali 3 itu 12. Karena ini negatif, ya negatif. Ya. 5 kali 2 nilainya 10. Dibagi dengan 5 kali 3 adalah 15. Nah, sampai sini apakah ada yang bisa dicoret? Apakah 15 ini boleh dicoret? Boleh, teman-teman. Ya, ini kan pecahan yang atas. Yang bawah juga pecahan. Kalau bawah dengan bawah boleh dicoret. Masing-masing dibagi 15 dapat 1. Kemudian yang atas dengan yang atas ini boleh juga dicoret ya. Tapi kita hitung dulu yang ini. 12 tambah 10 dulu. Hasilnya berapa? 12 tambah 10 yaitu 22. Kemudian baru dibagi dengan 12 kurangi 10 yaitu 2. Maka jawabannya adalah 22 bagi 2 sama dengan 11. Oke teman-teman, buat teman-teman yang mau ikut bimbel, di bagian deskripsi video ini ada beberapa bimbel yang bisa teman-teman ikuti ya. Oke, langsung aja lihat deskripsinya, kemudian daftar dulu menjadi membernya gratis, nggak usah bayar ya. Silakan teman-teman juga bisa menikmati fitur-fitur yang gratis tanpa harus bayar. Yang penting teman-teman buat akunnya terlebih dahulu, kemudian silakan teman-teman explore bimbel online yang tersedia di bagian deskripsi video ini. Oke teman-teman, sampai sini dulu, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses.